Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi sohib-sohib agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi ke Sagen Agro Channel. Kali ini kita masih di Warkop Botimon. Hari ini sore sih, udah sore sih, sekitar jam 4 atau setengah 5 lah ini ya. Hari ini kita akan mewawancarai manajer dari Botimon itu sendiri. Sebelum kita tahu ini Botimon lebih jelas dan kita nggak berpikir yang aneh-aneh, Botimon ini seperti konsepnya keren seperti itu, siapa sih di belakang ini, kan gitu. Langsung saja kita ke Abang siapa Bang? Teguh Adi Putra. Abang Teguh. Ya. Bang Teguh ini manajer di Warkop Botimon. Abang inilah yang mengonsep kurang lebih seperti itu. Nanti kita lebih jelasnya abang ini yang menjelaskan. Jadi untuk sejarahnya warung Botimon ini kita tanya dulu sama Bang Teguh ini sendiri ya. Bang, Ya. kapan sih berdirinya warung Botimon itu? Warkop Botimon ini 24 Desember 2019 lalu. Jadi kira-kira belum sampai setahun. Belum ada setahun Bang ya. Tuh kira-kira Bang, filosofinya yang terbentuk warung Botimon ini itu apa gitu? Oh gitu. Iya. Jadi Warkop Botimon ini filosofinya karena kan kita kan sering ngopi-ngopi nih sama kawan-kawan kan. Kita sering ngopi-ngopi sama kawan-kawan terus kepikiran kenapa nggak buat sendiri aja kan, Iya, gitu kan, betul, gitu. betul. Hanya saja sebenarnya konsepnya resto. Kalau saya pribadi lebih setuju ini dibilang resto, gitu kan. Hanya saja kita kan mau semua kalangan masuk ya. Iya, betul. Makanya dibuatlah namanya jadi Warung Kopi Botimon gitu. Botimon itu punya arti nggak sih Bang gitu? Botimon itu Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Itu punya arti nggak sih Bang gitu? Botimon itu kalau dibalik dia no mitop. Mitop. Nomitop. Ya. Artinya itu Bang? Ini agak lucu sedikit. Iya, nggak masalah itu Bang. Kalau no itu kan tentunya kan udah jelas bahasa Inggris ya. Iya, betul. Artinya tidak ya. Mitop itu kalau kita orang Batak, orang kampung gitu ya. Iya. Orang Batak. Artinya kan mati gitu kan. Berarti ini nggak ada habisnya, nggak ada matinya gitu. Dalam arti kata apa gitu? Kira-kira Warkop ini mau kita buat konsepnya bukan hanya sekedar tempat makan dan minum, Iya, betul. melainkan tempat orang berkarya gitu. Jadi semua kawan-kawan kalau mau berkarya ya kemari gitu. Kita tampung karyanya di sini. Nah, atas dasar itulah dibuat namanya Botimon. Kalau dibalik dia nomitop, artinya orang-orang berkarya itu nggak ada habis-habisnya di sini. Gitu kira-kira. Jadi gitu. Pas saat sambil begitu masuk kemari kan, ini apa sih namanya gitu kan? Iya. Kita apa tadi namanya? Botimon. Botimon. Botimon gitu. Ini nggak pernah dengar kita bahasa ini aneh gitu. Iya. Rupanya kebalikan dari nomitop. Iya, kalau kita ngambil filosofinya dari kebalikannya kan gitu. Iya, Hanya iya, saja memang sebenarnya ada bahasa Batak itu bilang Botimon gitu Iya. kan. Artinya kan kalau dia nengok sesuatu yang wah gitu kan. Itu Botimon itu kayak gitu, setahu saya. Hanya saja kita ngambil nama itu berdasarkan filosofi dari kebalikannya, nomitop gitu. Berarti kan nggak ada habisnya, nggak ada matinya gitu kira-kira. Untuk dalam hal karya dan kreativitas gitu. Jadi dari semenjak berdiri lah Bang udah
di sini ya membantu atau merintisnya lah gimana nih? Termasuk Iya, abang merintis bisa jalan. apa gitu? Bisa jalan. Sebenarnya gini, kalau saya pribadi sih baru sekitar sebulan ini ya, baru sekitar sebulan ini saya memang betul-betul fokus di sini gitu kan. Hanya saja dalam hal pengembangan dari awal buka pun saya kira-kira ide-ide itu keluar gitu kan. Karena memang waktu pertama kali ini buka launching, kita sempat buat vlog juga di sini, review tentang lokasi, makanan apa segala macam gitu kan, untuk di YouTube juga. Gitu. Jadi sebelumnya abang sebelum fokus kemari ke manajer Botimol ini tadi, Ya. itu abang sebelumnya di mana gitu? Oh. Kegiatannya gitu. Kebetulan saya dasarnya sih pengusaha. Saya ada punya beberapa usaha gitu kan, yang sampai sekarang ini masih jalan gitu kan. Dan selain itu saya juga di YouTube ya, di YouTube. Jadi kita pun punya channel YouTube juga. Kebetulan saya bukan saya talentnya istri saya. Talentnya istri. Ya, talentnya istri saya. Karena biasanya saya kalau sudah di depan kamera keringatan. Ini aja udah keringatan. Berarti Belakang ya, karena AC jadi nggak terasa kali. bersyukur itu bang ya, talentnya istri sendiri ya. Iya. Nggak begitu besar mengeluarkan. Nah, kebetulan kita kan reviewnya kan kuliner dan makanan ya. Kuliner dan makanan, dan sejauh ini sih biasanya kita itu di endorse gitu kan. Artinya banyak warung-warung makan itu, tempat-tempat kuliner ya, mereka minta kita review lah makanan kami, publikasikan kira-kira gitu kan. Jadi sejauh ini biasanya kalau ketika kami ngevlog mereview gitu kan, dimanapun kami jarang bayar sih. Oh itulah dia. Itu iya. Itu malah baliknya sih. Iya, itulah dia feedback positifnya itulah kira-kira gitu. Nah, kembali lagi ke Botimol ini tadi bang. Di sini tadi saya sudah sempat keliling-keliling untuk tempatnya sendiri ini kan. Kira-kira untuk lahannya ini bang, itu ada berapa rantai? Tahu nggak bang? Kalau untuk lebih spesifiknya saya kurang tahu berapa rantai kan. Kira-kira menurut abang lagi? Menurut saya kalau sekitar untuk 3 rantai ada ya. Ada ya? 3 rantai ada, lebih makan. Karena di sebelah sana juga, di samping sini masih ada sisa semeter lagi kan, sampai ke belakang sana kan. Kalau konsepnya sendiri bang gitu, kita masuk kan, kita banyak selama ini nengok, bukan apa ya, kita melihat warung kopi ya, warung kopi aja gitu. Ya. Konsepnya tadi sesuai dengan yang abang bilang, lebih keris tuh kan, Iya. itu untuk ke menu. Kalau untuk konsep tempatnya sendiri gitu bang. Konsep tempat ya, konsep tempat kita maunya, walaupun ini sebenarnya gini kan, Warkop Botimol ini kenapa dibuat di sini? Ya. Karena kalau di Rantau Prapat ini kan daerah Sibuaya ini kan kira-kira agak, namanya juga agak pinggir sungai ya gitu kan. Jadi kita mau mulainya dari sini biar supaya ngembang gitu. Jadi wilayah Sibuaya ini ngembang walaupun dari pinggir-pinggir kan gitu kan. Berdasarkan warkop ini, dengan adanya warkop ini kita maunya daerah ini ngembang gitu kan. Terus karena mereka sebagian membilangkan Sibuaya ini di pinggir-pinggir gitu kan, kita membuatnya biar supaya lebih modern gitu ya kan. Jadi kita bagaimana cara biar supaya lebih modern, nyaman, fasilitas yang kita sediakan juga udah review ya, udah keliling ya, udah lihat sendiri ya bagaimana fasilitasnya. Segala macam fasilitas di sini memang di free kan untuk semua pelanggan gitu. Jadi konsepnya memang betul-betul mau yang modern gitu, tapi dia lebih ke alam ya. Iya, dia konsep alam tapi ke modern kan. Iya. Kalau tempat sendiri kira-kira menurut abang strategis nggak di sini bang? Kalau lokasi sejauh ini yang saya tahu gini ya kira-kira ya. Yang namanya tempat usaha itu, yang saya tahu mau di pelosok manapun tempat usaha itu, selagi publikasinya bagus dan yang ditawarkan itu memang worth it gitu kan, memang worth it artinya memang layak gitu kan, layak. Contoh tempat lah ya, kita mulai dari tempat. Kalau seperti kami Warkop Botimol ini kan tentunya makanan dan minuman kan, rasa itu memang worth it, harganya pun memang oke, ya kenapa enggak
kan gitu kan. Di mana tempat menurut saya strategis, tergantung kitanya. Menurut saya. Iya, berarti dia di sini lebih ke promosi gitu bang. Iya, lebih ke promosi. Nah, Tempat nggak mengaruh ya. kalau menurut saya tempat itu nggak ngaruh ya, karena di mana aja kita bisa ngembangin ya, di mana aja kita bisa ngembangin, dimanapun tempat itu tidak jadi persoalan, mau dia strategis ataupun enggak kan. Kadang-kadang kalaupun di tengah kota kita buat tempat, kalau dia memang itu nggak worth it, artinya pelayanannya nggak bagus, fasilitasnya nggak bagus, rasa yang ditawarkan pun juga nggak bagus, ya menurut saya sih sia-sia aja kan gitu kan. Jadi kalau masalah tempat menurut saya tergantung kitanya ya, tergantung kitanya menyediakan sarana kenyamanannya bagaimana, fasilitasnya, rasa makanannya, rasa minumannya kan gitu kan. Terus yang paling utama menurut saya publikasinya. Berarti pelayanan kemudian publikasi itu yang paling utama. Iya. Bisnis kuliner ini. Iya, bisnis kuliner ya. Karena memang kebanyakan pun daerah di dalam sana pun banyak juga yang wah gitu kan, ramenya gitu kan. Iya. Itu kadang jadi kendala teman-teman pengusaha muda khususnya ataupun yang mau berusaha ataupun mau buka kuliner. Iya. Kita terkendala sering di situ seperti itu. Jadi kalau abang bilang begitu, artinya memang abang sudah melaksanakannya. Iya. Gitu. Jadi sedikit lagi bang, pertanyaan sedikit. Kalau menurut abang sih, Botimon ini sendiri ada berapa banyak sih karyawannya? Botimon ini karyawannya kalau kita di Koki ada 5. 5. Ya. Di waitress kita ada 4. Iya. Di bar kita ada 3 orang ya. Berarti 5, 4, 12 ya. Kasir 1, 13. Nah, bagian parkir kita juga ada untuk pengamanan 1 kan gitu kan. Terus yang di belakang ya bagian ngerti lah cuci piring itu ya 1 gitu kan. Ya udah, terus termasuk saya 1 sih. Gitu. Jadi kira-kira bukanya nih bang, bukanya dari jam berapa tutup jam berapa? Bukanya ini kita jam 10 sudah standby ya. 10 pagi? Iya, kita jam 10 sudah standby untuk breakfast ya, untuk sarapan pagi ya. Sampai di jam 12 malam sih sebenarnya kan gitu. Jam 12? Iya, hanya saja ya tergantung customernya juga. Kan gitu. Tapi di beberapa waktu seperti di malam Jumat itu jam 10 udah close. Oh iya. Saya nggak sarankan sampai lebih gitu. Betul. Oke bang, terima kasih cukup. Aku rasa itu aja. Makasih banyak untuk abang. Semoga Botimon ini makin jaya lah. Amin. Terima kasih banyak bang. Amin. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih. Sohib Siagian Agro Channel. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.